Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih loh ya, Kak Neneng ya. Hari ini adik-adik, Kak Neneng ini akan membahas soal TO Matematika kelas 4. Nah, untuk adik-adik ya, silahkan dipersiapkan untuk menyamakan jawaban ya yang kemarin sudah adik-adik kerjakan. Kita langsung saja simak pemaparan pembahasan soal Matematika kelas 4. Dipersilahkan Kak Neneng. Oke, baik. Terima kasih, Misti. Oke, adik-adik, kan ini izin share screen-nya ya. Jadi, kita langsung bahas aja soal matematikanya untuk TO kemarin di soal nomor satu nih. Kita lihat ya, pada bilangan 8.905, angka 9 menempati nilai tempat apa di sini ya? Oke, kalau 9 itu berarti di sini adalah nilai tempatnya ratusan ya. Karena di sini kalau kita sebutkan nih 8.905, berarti 9 ini menempati angka ratusan. Oke. Nomor 2, Ibu membeli 12.500 gula, harganya 12.500, dan telur harganya 22.000. Ibu membayar dengan 2 lembar uang 20.000. Berapa kembalian yang Ibu terima? Oke, kita jumlahkan dulu ya. Berapa sih harga apa namanya belanjaan ibunya gitu ya. Oke, jadi kita totalin dulu nih, gula 12.500, kemudian ditambah telur 22.000, 22.000 ya, kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 0, 5, kemudian 2 tambah 2, 4, lalu 1 tambah 2, 3. Jadi total belanjaan Ibu adalah 34.500. Nah, Ibu membayar dengan 2 lembar uang 20.000. Berarti kalau 2 lembar itu 2 kali 20.000 ya, sama dengan 40.000 gitu ya. Jadi uang yang Ibu gunakan adalah 40.000. Berarti tinggal kita kurangin aja dengan total belanjaan tadi, 34.500. Ya, kita kurangin ya. Oke, 0 kurangi 0, 0. Kemudian 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 5 nggak bisa. Berarti pinjem dari sini di depannya gitu ya. Nah, ini juga karena 0 pinjem lagi di depannya ya. Oke, sekarang ini jadi 10 ya. 10 kurangi 5 sama dengan 5. Kemudian ini tadi sudah dipinjam 1 jadi tinggal 9. 9 kurangi 4, 5. Lalu yang ini 4 tadi sudah dipinjam 1 jadi tinggal 3. 3 kurangi 3 habis 0 ya. Jadi kembalian yang Ibu terima adalah 5.500. Ya, jawabannya yang mana adik-adik? Yang B ya, 5.500. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, hasil dari 45 ditambah 120 dibagi 4 dikurangi 5 dikali 8 adalah titik-titik. Nah, ini tuh adalah operasi hitung campuran ya adik-adik ya. Kalau ada operasi hitung yang campuran seperti ini, pertama-tama kita harus kerjakan dulu yang perkalian dan pembagian ya. Nah, di sini kita ada pembagian dan perkalian. Kita dari yang paling kiri dulu, antara perkalian dan pembagian, berarti yang pembagian dulu ya. 120 itu dibagi 4 kan sama dengan 30 ya. Oke, kemudian 5 kali 8 adalah 40. Gitu ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan lagi ya, 45 tadi ditambah 30, kemudian dikurangi 40. Sama dengan berapa? 45 tambah 30 sama dengan 75. 75 dikurangi 40. 75 dikurangi 40 adalah berapa nih adik-adik? 5, kemudian 7 kurangi 4, 3. Jadi 35 jawabannya ya. Oke. Nah, yang B. Sekarang kita ke soal nomor 4. Seorang pedagang memiliki 72 apel yang akan dimasukkan ke dalam 8 keranjang sama rata. Nah, pertanyaannya adalah berapa apel dalam setiap keranjang? Berarti tinggal dibagi aja ya. Karena kan mau dimasukkan ke dalam 8 keranjang. Berarti 72 dibagi 8 sama dengan 9. Ya, itu nggak usah dikotret ya. Oke. Lalu soal berikutnya nomor 5. Manakah yang merupakan kelipatan dari 9? Oke, kelipatan dari 9 itu berarti
bilangan berikutnya itu tambah 9 tambah 9 tambah 9 ya. Berarti kan pertama-tama 9. 9 tambah 9 itu adalah 18 ya. Kemudian 18 tambah 9 itu 27. Lalu 27 tambah 9 itu sama dengan berapa adik-adik? 36 ya. Nah, 36 tambah 9 nanti 45 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat mana nih yang sesuai. Jawabannya adalah yang B ya, 9, 18, 27 dan 36. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 6. Manakah yang merupakan faktor dari 24? Oke, faktor itu apa adik-adik? Angka yang bisa habis membagi 24 ya. Atau kalau misalnya adik-adik pengen ini pengen apa namanya mudah gitu ya, boleh bikin kayak huruf T kayak gini ya. Oke, nanti jadi 24 itu bisa dikali oleh angka berapa aja gitu ya. Oke, pertama-tama kan oleh angka 1 kali 24 gitu ya. Nah, lalu kemudian 2 kali 12 ya. Kemudian 3 kali berapa yang hasilnya 24 kali 8. Lalu 4 kali 6 ya, hasilnya 24. Kemudian apakah ada lagi kalian yang hasilnya 24? Eh, sepertinya sudah ya. Nah, jadi oleh karena itu mana yang merupakan faktornya? Nah, faktornya itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 20. Jadi jawabannya adalah yang A, adik-adik. Ya, oke. Sekarang kita ke soal nomor 7. Manakah pecahan yang paling besar? Di sini ada 1/4, 1/5, 1/6, dan 1/8. Oke, di sini kalau misalkannya ya adik-adik lihat 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 ya, semuanya ini memiliki pembilang yang sama, sama-sama 1, dan penyebutnya ini beda-beda. Nah, kalau pembilangnya sama gitu ya, maka semakin besar angka penyebutnya, maka nilainya itu semakin kecil, gitu ya. Atau kebalikannya, kalau misalkannya penyebutnya itu semakin kecil, berarti dia nilainya semakin besar. Berarti karena di sini yang dicari adalah pecahan yang paling besar, berarti kita harus cari mana sih penyebutnya yang paling kecil, gitu ya. Berarti di antara 1/4, 1/5, 1/6, dan 1/8 yang paling kecil adalah yang 1/4. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, kemudian kita ke soal nomor 8. Urutan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah, nah seperti tadi katakan Neneng ya, kita lihat berarti kalau yang dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti kita lihat dulu mana apa penyebutnya yang besar gitu ya. Yang besar kemudian ke yang kecil ke yang kecil gitu ya. Berarti yang penyebutnya dari yang besar itu adalah yang A ya. 1/8, 1/4, dan 1/2 gitu ya. Jadi kalau kita pengen lihat pecahan yang nilainya paling kecil itu kita lihat dari penyebutnya yang paling besar. Karena di sini pembilangnya sama-sama 1. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 8. Oke, selanjutnya ke soal nomor 9 nih. Manakah pernyataan yang benar tentang pecahan senilai? Yang A 1/2 sama dengan 2/4. Nah, ini benar atau salah? Ini benar ya, karena ini 1 jadi 2 itu karena dikalikan 2, 2 kali 2 jadi 4 ya. Jadi sama-sama pembilang dan penyebutnya dikalikan 2, berarti jadi 2/4. Berarti ini betul ya. Kemudian sama yang B ya, 2/4 sama dengan 3/6. 2/4 itu senilai dengan 3/6. Kenapa disebut senilai? Karena ini, apa namanya, 2/4 sama dengan 3/6. Oh, bukan yang ini, maaf. Kalau yang ini salah ya, kalau yang B ini salah. Kenapa? Karena ini tidak bisa dikalikan dengan angka yang sama gitu ya. 2 jadi 3, bagaimana caranya? Nggak bisa kan ya? Nah, berarti ini salah. Kemudian yang C, 1/3 sama dengan 2/6. Nah, berarti ini 1 supaya jadi 2 itu karena dikalikan 2, 3 supaya jadi 6 itu dikalikan 2 juga. Gitu ya.
Jadi sama dengan 6. Nah, berarti kalau seperti ini dinamakan pecahan senilai. Jadi, manakah yang merupakan pecahan senilai itu adalah yang A 1/2 sama dengan 2/4 dan juga yang C 1/3 sama dengan 2/6. Ya, yang A dan yang C. Oke, baik. Lanjutkan soal nomor 10. Rina meniup peluit setiap 4 detik, Sari setiap 6 detik. Mereka mulai bersama pada detik ke-0. Manakah pernyataan yang benar? Oke, berarti kalau ada soal seperti ini, itu mencari KPK ya, berarti mencari KPK dari 4 dan 6. Oke, kita pakai cara sisir. Ini bagi dengan bilangan prima 2 dulu, 4 bagi 2, 2, kemudian 6 bagi 2, 3, lalu bagi 2 lagi ya. Ini kita lingkarin ya, karena 2 bisa membagi angka 4 dan 6. Kemudian kita bagi 2 lagi, 2 bagi 2, 1, kemudian 3 bagi 2 nggak bisa, berarti tetap tulis angka 3. Nah, duanya tidak dilingkarin ya, karena hanya bisa membagi satu saja angka. Oke, sekarang berarti di sini kita bagi 3, 1, ini 3 bagi 3, 1. Nah, jadi di sini KPK-nya adalah kalikan semuanya yang ada di sisi sebelah kiri ya. Berarti 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Ya, jadi KPK-nya ada 12. Kita lihat untuk pilihan yang A, mereka akan meniup bersama lagi pada detik ke-12. Berarti betul ya, KPK itu menunjukkan mereka lamanya waktu mereka untuk meniup bersama-sama lagi. Yang A betul, kemudian mereka akan meniup bersama lagi pada detik ke-24. Itu juga betul ya. Tapi nanti apa namanya meniupnya pada detik ke-24 itu untuk eh apa tiupan yang ketiga gitu ya. Kemudian sebelum detik ke-20 mereka akan sudah meniup bersama 2 kali. Salah ya. Kemudian Rina akan meniup 5 kali sebelum mereka meniup bersama untuk kedua kalinya. Itu juga salah karena cuma 4 kali ya. Berarti 12 berapa kan setiap 4 detik ya, berarti 4, 8 dan 12. Jadi cuma 3 kali, bukan 5 kali. Oke, jadi jawaban yang benarnya itu adalah yang A ya, begitu ya. Oke. Oh, berarti di sini karena ini bukan pilihan ini ya, kombinasi. Jadi eh, pada yang pertama aja ya, pertama aja mereka akan menulis bersama-sama yaitu pada titik ke-12 ya. Oke, adik-adik, kalau begitu sudah semuanya kita bahas ya untuk materi matematika kita kali ini. Baik, kita kembalikan lagi kepada Misti. Oke, terima kasih Kak Neneng. Gimana ya adik-adik? Nah, mudah-mudahan eh, paham ya apa yang dijelaskan oleh Kak Neneng. Oke, baik adik-adik. Di video berikutnya ada materi-materi yang akan dibahas oleh kakak-kakak yang lain ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.